Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengar kata inovasi, banyak dari kita membayangkan teknologi canggih. Tapi, apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk merombak cara kita hidup? Mari kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Aceh nonton tari Saman. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Fatur Rahman. Dalam membawakan biocarbon sequestration farming, BioCSF, integrasi agroforestry berbasis mikroba untuk mendukung Value Net Sink 2013 towards Sustainable Development Goals in Indonesia. Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia? Namun, Indonesia menjadi negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ketiga setelah Brazil, urutan pertama, dan negara Kongo, dengan seluas yang dimiliki oleh Indonesia yakni 93,8 juta hektar hutan primer. Oke, Dewan Juri yang saya hormati, tahukah Anda bahwa apakah dengan hal tersebut mampu menghasilkan karbon untuk kehidupan yang banyak bagi rakyat Indonesia? Menarik. Mari kita bahas. Jadi, ada yang bernama sektor VOLU, Forestry and Other Land Use, yang menjadi kontributor terhadap peningkatan emisi karbon dioksida, yang dimana antara lain terjadi deforestasi, degradasi hutan, dan ahli fungsi lahan. Ini merupakan kejahatan yang merusak tatanan fungsi hutan maupun lingkungan tropis yang dimiliki oleh Indonesia. Sangat tidak kecil, tercatat sekitar 60% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia pada tahun 2020. Ini sungguh ironis di kancah global. Bahwasanya apakah angka 60% itu valid? Dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh Global Forest Watch Indonesia. Setidaknya dalam kurun satu dekade sudah kehilangan sekitar 9,76 juta hektar tutupan hutan primer. Kita bisa lihat data yang disajikan bahwa angka naik di tahun 2016 dan paling rendah di tahun 2020. Ini perlu kita benahi. Indonesia harus fokus untuk memperbaiki dan mengatasi dengan menurunkan net sink volume terhadap hingga ke persentase yang aman. Nationally Determinant Contribution. Indonesia memiliki kontribusi yang ditetapkan secara nasional. NDC merupakan rencana aksi iklim yang dibuat oleh negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita dihadapkan pada tantangan besar dengan proyeksi kenaikan suhu global yang dapat mencapai 2 derajat Celcius, yang berimbas pada curah hujan yang semakin ekstrim dan peningkatan suhu permukaan laut sebesar 0,25 derajat Celcius per dekadenya. Dalam upaya menghadapi hal tersebut, Indonesia harus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nantinya sebesar 31,89% hingga 43,20% ketika pada tahun 2030. Strategi mitigasi yang akan diterapkan meliputi penghindaran konversi hutan, reforestasi, dan restorasi lahan gambut. Hal ini sangat penting dalam mencapai target emisi gas rumah kaca nantinya. Ketahanan iklim kita tergantung pada 3 komponen, yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan ekosistem, yang semuanya saling berhubungan dan krusial bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui tindakan nyata dalam mitigasi perubahan iklim nantinya. Hal ini bisa disajikan dalam beberapa aspek. Kemudian, urgensi kehadiran biochar dalam mewujudkan Forest and Other Land Use atau Value Net Sink 2013. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius di mana sudah mengalami 9,75 juta hektar lahan yang terdegradasi ataupun lahan tersebut mengalami berbagai masalah, antara lain ada kebakaran hutan, eksploitasi hutan secara tidak lestari, maupun penebangan liar dan alih fungsi hutan menjadi wilayah komersil. Kita pasti menyadari hal tersebut. Namun, dalam konteks ini, inovasi biokarbon sequestration farming atau BioCSF menjadi solusi yang menjanjikan untuk mendukung pencapaian target net sink value 2013 melalui penerapan teknologi bioteknologi mikroba, agroforestry, dan biochar. Selain itu, nantinya ketika kita mengalami permasalahan pembiayaan, kita perlu adanya bantuan REDD++ yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
Hal itu nantinya menawarkan insentif pembiayaan yang dapat mendorong konservasi dan mengurangi tekanan manusia terhadap hutan. Namun, kita juga harus menyadari permasalahan yang dihadapi, seperti kebakaran hutan nantinya, eksploitasi hutan itu dilakukan secara masif. Oke. Hal ini menjadi sebuah solusi bagi penulis untuk menyajikan sebuah solusi di mana nantinya Indonesia ini mampu menghadapi Net Value Sink 2013, di mana nantinya kita mengalami berbagai proses. Namun, kita bisa menghadapi hal tersebut melalui input, proses, maupun output. Di mana input ini, di situ kita bisa menghasilkan sebuah output dimulai dari tanaman jagung yang bekas. Nantinya ada organik biomas dan kemudian mengalami proses drying. Kemudian setelah mengalami proses drying akan mengalami proses namanya grading. Hal tersebut nanti di mana grading tersebut itu akan mengalami beberapa proses tahapan. Nantinya akan merubah hal tersebut menjadi sebuah output. Output ini akan menyajikan beberapa kategori. Yang pertama ada biochar, ada biogas, bio-oil, dan terakhir adanya heat and electricity. Ketika kita berbicara mengenai agroforestry, di situ ada menimbulkan sebuah mikroba. Mikroba ini sangat penting bagi kehidupan maupun bagi ketahanan iklim nantinya. Di mana ketika kita berbicara mengenai biochar itu sering digunakan dalam kombinasi dengan kompos. Next. Oke. Dalam fotosintesis, matahari mengalami berbagai macam iklus. Salah satunya mengalami perubahan fotosintesis. Hal tersebut mengalami namanya siklus gross primary productivity. Ketika nanti mengalami respirasi tumbuhan, kemudian mengalami respirasi mikroba, di dalamnya itu ada namanya net ecosystem productivity. Ketika biomas dan detritus itu digabungkan, dikolaborasikan ke dalam soil organic carbon ataupun soil inorganic carbon, itu akan mengalami masa-masa pelapukan. Nantinya itu akan mewujudkan sebuah ekosistem. Ekosistem ini akan merubah suatu peningkatan biomasa dan karbon tanah. Hal itu nantinya akan menghasilkan restorasi lahan basah, kemudian biochar, agroforestry, dan terakhir adanya konversi agriculture. Oke. Carbon sink adalah jenis penyerapan karbon yang menghilangkan karbon dari atmosfer dan menyimpan dalam jangka panjang. Biochar ini nantinya dapat digunakan sebagai penyerapan karbon dengan cara menyerap karbon di atmosfer dalam tanah. Hal ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju perubahan iklim. Ketika kita berbicara mengenai produksi kompos maupun produksi biochar, hal ini akan menimbulkan beberapa output. Nantinya ada 3 output yang mengalami perubahan tersebut. Yang pertama ya ini penambahan biochar dalam tanah, kemudian pohon agroforestry dengan penyerapan karbon maksimal, dan terakhir adanya penggunaan mikroba pengikat. Hal ini bisa dilihat dari komposisi produksi kompos, kemudian produksi biochar mengalami sebuah proses, kemudian nantinya kompos dan biochar dapat digunakan sebagai penyuburan tanah dalam memberikan sebuah manfaat-manfaat bagi lingkungan sekitar maupun bagi pertumbuhan. Tujuan utama adanya inovasi ini nantinya akan menimbulkan sebuah inovasi yang cukup signifikan. Ketika nanti kita berbicara mengenai value, forest, and other land use, nantinya di tahun 2030, hal ini Indonesia dapat mampu mencapai. Karena apa? Karena mempunyai potensi-potensi yang cukup maksimal, akan tetapi belum dioptimalisasikan dengan 100%. Oke. Terakhir, yakni adanya kesimpulan bahwasanya Dewan Juri yang saya hormati, dalam upaya kita mengendalikan laju deforestasi yang masih sangat tinggi, penting bagi kita untuk mengadopsi inovasi yang lebih efektif. Kita perlu menghentikan kerusakan hutan dan mempercepat pemulihan lahan degradasi. Salah satunya solusi yang menjanjikan adalah bio-CSF, yang tidak hanya meningkatkan penyerapan karbon melalui bioteknologi, mikroba, dan biochar, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah. Selain itu, memperdayakan petani lokal dan transfer teknologi
itu memperbaiki kualitas tanah. Hal itu juga menjadi poin penting dalam Indonesia mampu untuk meningkatkan potensi dalam menghadapi perubahan iklim ekstrim nantinya. Dalam hal ini, melalui pendekatan agroforestry dalam BioCSF ini, kita dapat mendukung produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan para petani lokal. Bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Thank you for your attention. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.